Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baiklah anak-anak sekalian, apa kabar nak semuanya? Tentu kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kalau kalian keadaan sehat. Sekali lagi Bapak mengingatkan kepada anak-anak untuk menjaga kesehatannya, karena kesehatan itu adalah sangat mahal. Oleh sebab itu anak-anak, kalian tetap bersemangat di dalam belajar daring. Ya tentu kalian harus semangat, harus optimis, harus berhasil, kalian harus bisa, mampu. Kalian harus tetap belajar, semangat belajar. Karena melalui belajar itu kalian akan menjadi orang yang pintar, alias menjadi anak yang cerdas. Oleh sebab itu pada anak-anak, mari kita pada pagi hari ini kita akan membahas materi kita adalah pendidikan agama Islam. Bagaimana akan saya beri judul materi kita. Kalau kita lihat di buku itu ada bab 3. Judulnya menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Nah, anak-anak, sebelum lahir ke dunia, kita berada di mana? Sebetulnya sebelum lahir kita di dunia, kita merasa berada dalam kandungan orang tua kita adalah ibu. Berapa bulan? Tentu selama 9 bulan. Selama 9 bulan lamanya, ya itu sangat berat sekali anak-anak. Seorang ibu sedang hamil badannya, tentu mereka keadaan lemah, semakin bertambah kelemahan mereka dan rasa makin susah. Mereka akan semakin susah. Terlebih saat melahirkan, sungguh nyawa menjadi taruhannya. Jadi anak-anak, taruhan seorang ibu adalah 2 taruhan ibu itu untuk menyelamatkan anak kita. Waktu kita dikandung oleh ibu kita dilahirkan selama berapa bulan? Ibu mengandung kita selama 9 bulan. Nah, mempunyai taruhan yang sangat berat. Di antaranya adalah taruhannya, kalau nggak hidup mati. Kalau dia mati syahid. Itu taruhannya nak. Maka sewajarnya, sudah sepantasnya kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Setelah anaknya lahir, nah tugas seorang ibu selanjutnya adalah merawat dan membesarkan anak-anaknya. Nah, anak-anak, tidak sampai di situ saja. Setelah kita lahir, dirawat oleh ibu kita, dibesarkan. Ketika anaknya lapar, ibu segera menyusui, menyuapi dengan penuh kelembutan. Dan saat anaknya sakit, seorang ibu akan segera memeriksakan anaknya ke dokter atau ke bidan supaya segera sembuh. Nah, di sini anak-anak sekalian, begitu kasih sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Coba anak-anak bayangkan, ketika kita kecil, ibu yang tapi mereka melaksanakan itu tidak merasa susah dan tidak merasa berat. Karena apa? Dilandasi dengan keikhlasan. Coba anak-anak bayangkan waktu kita kecil, ibulah yang paling berperan di sana. Karena mengapa? Waktu ibu kita masih kecil tidur, waktu keningan malam, ibu lagi nyenyak tertidur, baru mau tertidur, kita waktu kecil terbangun. Dan ibu yang membersihkan tempat popok kita basah, kita lapar, ibu yang memberi makan. Sementara bapaknya lagi asik-asik enak-enak tidur. Ibunya ikhlas, rela dia bangun demi untuk sang bayi. Waktu kita masuk kita dipelihara, dijaga, kita digigit nyamuk aja, kita nyamuk tersebut dipukul dengan penuh kelembutan dan tidak
gegabah ibu memukul nyamuk itu. Mengapa dipukulnya pelan-pelan? Supaya waktu kita kecil tidak kaget atau tidak terasa sakit. Nah, kita waktu kecil anak-anak kedinginan, oleh ibulah yang berperan di sana menutupi, menyelimuti kita, memberikan kehangatan kepada kita supaya apa? Supaya kita terhindar dari semua penyakit atau masuk angin dan sebagainya. Itu anak-anak. Seorang ayah, coba bayangkan, seorang ayah bekerja keras demi menghidupi keluarganya, badannya letih dan kepanasan tak membuat seorang ayah menyerah untuk bekerja. Keinginan dan motivasi yang kuat untuk membahagiakan keluarga membuat semangat makin membara. Nah, ini anak-anak. Jadi tugas kepada seorang ayah itu dia mencari nafkah dengan banting tulang, peras keringat. Dia tidak merasakan lelah dan capek demi termotivasi dia untuk memberikan nafkah. Apalagi sudah terlihat sang bayi. Itu semakin semangat seorang ayah untuk mencari nafkahnya untuk demi keluarganya. Kedua, seorang orang tua sangat menginginkan, tentu anak-anak sekalian ya, orang tua sangat menginginkan anak-anaknya tumbuh sehat, kuat, cerdas, saleh dan menjadi anak yang berbakti. Nah, ini semua tumpuan orang tua. Orang tua sangat menginginkan, mengharapkan seorang anak menjadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang pandai berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, orang tua itu nggak banyak tuntutan kepada anaknya. Kalian nanti kelak berhasil, kalian punya mobil yang mewah, kalian punya duit yang banyak. Orang tua tidak akan meminta dan tidak menuntut kalian untuk meminta bagi rezeki kepada kalian. Dia ikhlas, dia senang melihat kalian itu berbahagia, senang kalian itu melihat menjadi anak yang sukses. Tapi satu cuma pintaan orang tua itu kepada anaknya. Apa? Tidak lain adalah doa anak yang soleh. Nah, ini harapan orang tua itu bisa kelak kalian bisa mendoakan orang tuamu. Karena doa anak dengan orang tua itu tembus langit ketujuh, itu tembus suara anak jentul. Walaupun kamu berdoa di dalam hati untuk kedua orang tuamu, langit tembus suara kamu itu nyampai ke langit ketujuh, didengar oleh Allah dan disampaikan untuk kedua orang tuanya. Jadi itu harapan orang tua menjadi kalian itu kelak menjadi orang yang berbakti kepada orang tua, bermanfaat bagi orang banyak, dan berguna bagi nusa dan bangsa, berguna juga untuk agamanya. Tidak lain adalah supaya kalian menjadi anak yang berbakti. Doa itu pasti nak dikabulkan oleh Allah. Coba kalau kamu nggak percaya, masa iya doa kita berbisik-bisik ini bisa sampai teknologi udah membuktikan secara teknologi suara itu tembus walaupun kamu berbisik-bisik. Coba kalau kamu nggak percaya, sekarang kamu buka HP kamu punya nomor yang pas, yang tepat sasaran. Orang tua kita dari Mekah, kita dari sini berbicara sama orang tua sampai suara kita tembus. Nah, begitu juga doa kita. Allah itu punya channel yang sangat luar biasa. Suara kita tembus, walaupun ribuan manusia, suara manusia itu tembus, ketahuan semua. Nah, di situ adalah merupakan satu harapan kita untuk berbakti kepada orang tua. Kedua orang tua telah berjasa besar jasanya kepada diri kita dalam kehidupan kita. Keduanya memberikan kasih sayang tulus tanpa pamrih. Setiap hari kedua orang tua kita berdoa kepada Allah. Nah, ini anak-anak, orang tua kita bermunajat kepada Allah. Jangan disangka keberhasilan seorang anak, kemudahan seorang anak di dalam suatu aktivitasnya tidak lain adalah doa orang tua.
Tidak sedikit orang tadi biasa-biasa saja yang mungkin kita pandang sebelah mata, namun suatu saat mereka jaya dan dia berjaya dan mereka bangkit. Kenapa? Doa orang tua. Ridha wa ridha walidaini. Ridha Allah itu tergantung ke ridha kedua orang tua. Murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Kita lihat banyak contoh orang yang sukses, orang yang berhasil. Tadinya mereka punya jabatan, punya uang banyak, usahanya maju, tapi tersungkur seperti orang biasa-biasa saja, kembali seperti normal seperti orang biasa-biasa saja, bangkrut bahkan. Karena apa? Mungkin bisa jadi mereka tidak pandai bersyukur kepada orang tuanya. Dia lupa dengan orang tuanya, sehingga mata pencarinya bisa ditutup oleh Allah. Untuk membuka pintu rezeki itu, keberkahan itu, satu harus taat dan hormat kepada orang tua. Itu penting, nak, wajib hukumnya kita untuk menghormati orang tua kita. Anak-anak selalu berada dalam lindungan kasih sayang kedua orang tua kepada anak-anaknya. Ini anak-anak tak terima harganya, tak ternilai harganya. Kasih sayang orang tua itu kepada anaknya tak ternilai harganya. Sangat luar biasa pengabdian kita. Nah, oleh sebab itu pada anak-anak, kepada orang tua kita hendaknya kita bertutur kata, berkata yang sopan, yang baik. Jangankan kita mau ngomong kasar, ngomong saja tidak boleh. Ngomong saja kita tidak boleh, dilarang oleh agama, apalagi ngomong kata-kata kasar. Ya Allah, kadang-kadang ini sering terjadi anak-anak. Coba anak-anak pahami dengan orang tua kita, jaga perasaan orang tua kita. Betul, nak, orang tua kita mungkin SD nggak tamat, orang tua kita di SD nggak tamat, kita disekolahkan tamat SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Jangan sekali pesan Bapak, jangan sekali-kali kalian mengatakan Bapak ini bodoh sekali, Mama ini bodoh sekali. Dulu kita nggak tahu apa-apa, ngomong aja nggak bisa, ngomong aja kita bisa, dituntun oleh ibu kita. Contoh, Bapak, Papa, kata kita dulu kan, Bapak, Papa. Nah, diluruskan oleh ibu kita, Bapak, Kakak. Kita dilatih berbicara oleh ibu kita, oleh mama kita, orang tua kita. Artinya apa? Kita nggak punya daya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Dulu kamu belajar berjalan kaki, dulu nggak bisa bangun jatuh. Kita dituntun oleh ibu kita, oleh bapak kita untuk berjalan demi langkah selangkah. Semakin lama kita dilatih untuk berjalan, otot kita semakin kuat sehingga kita bisa lari ke sana kemari, sehingga keadaan kita kuat, sehat dan lincah. Siapa pengorbanan orang tua kita? Nah, sekarang kalian udah disekolahkan. Supaya apa? Supaya kalian menjadi orang yang baik, bisa membedakan antara yang baik dengan yang tidak. Jangan sekali-sekali berkata apalagi mengatakan mama ini bodoh betul, bapak ini bodoh betul. Mentang-mentang mama kita nggak tamat SD, lantas kita disekolahkan dan tamat SMA atau di perguruan tinggi, kita berani-beraninya mengatakan bodoh betul. Ini kurang baik, anak-anak. Dosa besar. Walaupun kamu hebat, kalau kamu pintar, bagaimanapun, ketika Allah palingkan urat saraf kita sedikit aja, Allah ambil, kita nggak punya daya apa-apa. Kepintaran, kehebatan kita tidak ada gunanya sama sekali. Kadang-kadang lebih berharga hewan kok daripada manusia ketika sarafnya sudah tidak berfungsi. Maka oleh sebab itu, kepada anak-anak, berhati-hatilah dengan orang tua kita. Jangan sakiti perasaannya, apalagi seorang ibu. Luar biasa anak-anak, doakan ibu kita. Kita mendoakan ibu kita nggak perlu bayar kok, nggak membutuhkan tenaga yang nggak mengeluarkan keringat, tidak mengeluarkan biaya, tidak susah. Nah, doa, karena ibu kita dulu melahirkan kita, Bapak, sakitnya luar biasa, taruhannya antara hidup dan mati. Itulah pengorbanan. Maka sudah sewajarnya, sepantaskannya kita senantiasa memohonkan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan ibu kita.
Seandainya dunia dan seisinya digunakan untuk membalas budi kedua orang tua kita, tak akan sepandan dengan pengorbanannya. Itu anak-anak sekalian yang harus kalian pahami. Seandainya dunia dan seisinya digunakan untuk membalas budi kedua orang tua, tak akan sepandan dengan pengorbanannya. Sudah seharusnya kita menghormati, menyayangi, dan mentaati kedua orang tua kita. Jika ini kita lakukan, akan memperoleh keberkahan hidup. Berkah adalah hidup sepenuh manfaat, mendapatkan manfaat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kedua orang tua, orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita adalah guru. Guru mendidik dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketekunan. Kita dapat membaca, menulis, dan berhitung. Berkat siapa? Tentunya berkat jasa para guru-guru kita. Guru telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan menanamkan akhlak mulia sehingga kita menjadi insan cerdas dan berbudi pekerti luhur. Tanpa jasa seorang guru, kita ini akan berbeda dalam kebodohan. Kita berada dalam kebodohan. Itu anak-anak sekalian. Coba anak-anak perhatikan. Dulu kita waktu SD kita nggak bisa berhitung. Hitung aja nggak bisa, kalian juga nggak bisa, baca juga nggak bisa. Guru yang berjasa itu, yang dengan penuh kesabaran dan penuh keikhlasan menuntun kita untuk bisa membaca kalimat demi kalimat. Ilmu, guru yang memberikan ilmu, pengetahuan kepada kita. Dan guru itu anak-anak, tidak ada namanya bekas guru. Awas itu anak-anak. Tidak ada yang namanya bekas guru. Walaupun apapun bentuknya, itu adalah guru saya. Walaupun umpamanya kamu jadi seorang pejabat, itu guru saya dulu. Guru saya itu bukan guru. Jangan sekali-sekali mengatakan bekas guru saya. Guru itu tahu nggak kalian? Ibarat jembatan. Guru itu jembatan yang akan mengantarkan masa depan kalian. Dia guru tetap guru. Kalau tapi masa depan kamu akan lebih cemerlang, masa depan kamu masih panjang. Kalau guru tahu sampai di pensiun, tetap dia akan menjadi guru. Maka oleh sebab itu kepada anak-anak harus kita menghormati pertama kedua orang tua kita dan guru, karena guru itu jasanya luar biasa. Tidak akan bisa jadi dokter kamu kalau tidak ada guru. Tentu guru yang membimbing kalian, yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kalian. Tidak akan jadi menteri. Walaupun sehebat pintar bagaimanapun, kalau kamu nggak ada guru, nggak berguru, ya nggak akan bisa. Kamu harus guru itu berjasa sekali dalam kehidupan kita. Karena mengapa? Karena dia telah menuliskan ilmu pengetahuan kepada kita, telah memberikan ilmu pengetahuan kepada kita, sehingga kita bisa membedakan antara yang baik dengan yang tidak baik. Kedua orang tua, guru wajib kita hormati, sayangi, dan taati. Nasihat dan petunjuk kita laksanakan nih anak-anak sekalian ya. Nasihat dan petunjuk orang tua kita, baik dengan guru maupun orang tua, itu harus kita laksanakan sebaik-baiknya. Mereka telah berjasa mendidik kita menjadi manusia berilmu dan berakhlak mulia. Beda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, itu berbeda. Dari tutur katanya beda. Kita bahagiakan mereka dengan cara rajin belajar. Bagaimana cara membahagiakannya? Tentu kalian harus dengan cara rajin belajar dan beribadah. Itu ingat ya, rajin belajar, beribadah, rasa sayang kita kepada mereka dapat kita wujudkan dengan mendoakannya setiap selesai sholat. Itu anak-anak sekalian ya, kita doakan mereka
setiap hari supaya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulnya telah mengajarkan kepada kita, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk hormati dan mentaati kedua orang tua kita. Dan guru, oleh karena itu mari kita hormati kedua orang tua dan guru agar mendapatkan apa? Keberkahan hidup anak-anak sekalian. Keberkahan hidup. Nah, kita hormat kepada orang tua atau guru. Insya Allah kalau kalian hormat, patuh, taat pada orang tua, guru, bisa menghormati, bisa menyayangi, insya Allah nanti masa depan kita akan membawakan keberkahan. Kehidupan kita akan menjadi barokah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridha Allah wa ridha walidaini. Ridha Allah itu tergantung kedua orang tua. Murka Allah tergantung murka kedua orang tua kita. Anak-anak sudah banyak contoh. Kalau kalian rezeki mau lancar, kadang-kadang kita berpikir kok susah betul. Ada aja ganjaran. Mungkin kita banyak dosa dengan orang tua kita. Kalau kita bisa jadi menutup pintu rezeki kita. Kalau kita melawan sama orang tua bisa menutup pintu rezeki kita. Tapi mau kali sebab itu, kamu lihat orang tua kita bermunajat di tengah malam, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anaknya, demi untuk masa depan anaknya. Maka oleh sebab itu kita sudah sepatut dan sewajarnya lah kita harus menghormati, mendoakan orang tua kita. Guru juga begitu, karena guru telah berjasa membimbing kita, mengajari kita sehingga kita menjadi anak yang pandai, menjadi anak yang cerdas. Kita dapat ilmu dari siapa? Dari guru. Saya yakin di antara anak-anak mungkin kalian di rumah, saya yakin orang tua kamu nggak akan pernah tiap hari mengajari kamu berhitung atau mengajari membaca. Karena apa? Mama kita mungkin sibuk dengan aktivitas yang lain. Dan waktu di sekolah guru itu memberikan ilmu pada kita, membimbing kita. Dulu kan kita nggak bisa baca. Sekarang yang alhamdulillah kita bisa baca. Siapa berkat bimbingan ibu guru? Dulu kita nggak bisa berhitung. Ya alhamdulillah sekarang bisa berhitung. Berkat siapa? Bimbingan guru. Nah oleh sebab itu kepada anak-anak, sekali lagi kepada anak-anak, sudah sewajarnya, sudah sepatutnya kita untuk hormat kepada guru, hormat kepada orang tua. Kalau mau hidup itu barokah. Kalau hidup mau barokah, harus hormat dan taat kepada kedua orang tua kita dan para guru. Itu oke? Bisa dipaham kira-kira anak ya? Ada yang mau tanyakan? Oke. Kalau sudah dipahami semua, ini sekarang ya, hormat dan sayang kepada kedua orang tua. Nah, ingat lagi, hormat dan sayang kepada kedua orang tua, dan hormat dan kebahagiaan hidup sebuah keluarga akan terwujud. Itu anak-anak ya. Kehormatan dan kebahagiaan hidup sebuah keluarga akan terwujud jika semua anggota keluarga saling menghormati dan menyayangi. Itu harus kalian pahamkan, camkan betul. Sekali lagi, kehormatan dan kebahagiaan hidup sebuah keluarga akan terwujud jika semua anggota keluarga itu saling menghormati dan menyayangi satu sama yang lain. Tidak saling menyalahkan. Kalau kita saling menyalahkan ya nggak bisa menyelesaikan masalah. Kalau ada permasalahan harus saling menghargai. Anak menghormati orang tua dan orang tua menyayangi anaknya. Tentu anak-anak ya, orang tua akan selalu menyayangi anak. Contoh gini, tidak ada niat orang tua itu menjadikan anaknya yang tidak baik. Tentu dia akan selalu mengharapkan anak menjadi anak yang baik, menjadi anak soleh. Seorang anak, bapaknya umpamanya kurang baik lah. Tentu walaupun dia kurang baik, dia bermasalah dengan hukum, tentu dia anaknya, dia mendoakan anak tidak mau menjadi anak-anaknya menjadi bermasalah dengan hukum, baik hukum agama mau hukum negara.
Dikira bisa dipaham ya anak ya. Tidak perlu saya harus jelaskan betul. Dikira bisa dipaham. Orang tua kita selalu bermasalah dengan hukum, baik dengan agama maupun dengan negara. Tentu orang tua harapan selalu mendoakan supaya anaknya menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh. Itu harapan orang tua. Apapun bentuknya, tidak mungkin orang tua itu akan mencelakakan anak-anaknya. Anak menghormati orang tua dan orang tua menyayangi anaknya. Saling kasih sayang. Timbulkan keharmonisan di dalam keluarga. Saling menyayangi. Jangan sekali-sekali berkata-kata kalau saja itu kecewa, apalagi ibu nak. Perasaannya sangat dalam sekali, beda dengan bapak. Kalau bapak mudah dia ngambil kalau ibu, waduh, menusuk sekali. Itu sangat menyedihkan, sangat menyakitkan perasaan. Jangan sampai menyakitkan seorang ibu, karena ibulah yang akan berjasa di dalam kehidupan kita. Seorang adik menghormati kakaknya dan kakak menyayangi adiknya. Yaitu kita sebagai seorang kakak harus menyayangi adik kita. Adik harus menyayangi kakaknya, saling sayang menyayangi satu sama lain. Sikap saling menghormati dan menyayangi seperti ini harus dibiasakan ya anak-anak sekalian. Harus dibiasakan mulai dari keluarga. Pembiasaan dan penanaman akhlak mulia sejak dari dalam keluarga akan membentuk karakter positif seorang anak. Menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Jadi menghormati dan menyayangi orang tua itu merupakan suatu kewajiban kita sebagai anak. Itu kewajiban kita sebagai anak untuk menghormati atau menyayangi kedua orang tua kita, bagaimana orang tua kita telah menyayangi kita waktu kecil. Oke, bisa dipaham anak-anak? Sikap menghormati dan menyayangi kedua orang tua dapat dimaksud sebagai bentuk balas budi. Ya, menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Jadi kewajiban kita kepada orang tua itu apa? Adalah menghormati dan menyayangi mereka. Sikap menghormati dan menyayangi kedua orang tua dapat dimaksudkan sebagai bentuk balas budi kita kepada mereka. Namun ingat anak-anak sekalian ya, namun balas budi kita tak akan bisa sepadan dengan pengorbanannya. Nah, kita nggak akan bisa bayar, walaupun kamu gaji 10 juta satu hari, nggak akan terbayar. Jasa orang tua itu nggak akan terbayar. Sangatlah wajar apabila kita diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati kedua orang tua kita. Mengingat jasa-jasa mereka kepada kita sungguh tak ternilai nilainya. Itu anak-anak. Nah, kewajiban menghormati kedua orang tua banyak terungkap dalam Al-Quran. Di antaranya, ingat, surat Al-Isra, surah ke-17, ayat 23. Nah, ingat sekali lagi, kewajiban menghormati kedua orang tua terungkap di dalam surat Al-Isra. Banyak yang terungkap di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah surat Al-Isra. Sekali lagi, surat 17 ayat 23. Betul. Nah, ini kita terjemahkan aja, nanti kamu lihat sendiri di Al-Quran nanti ya. Terjemahnya begini, surat Al-Isra, sekali lagi, surah ke-17 ayat 23. Dan artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Artinya Allah ya. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut,
dalam peliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah berperkataan ah, dan janganlah engkau membentak ke keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Oke anak-anak ya, ini surat Al-Isra. Surat Al-Isra ini memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita berkata ah saja tidak boleh. Nanti apabila kita sudah sampai usia, orang tua kita sudah sampai usia lanjut ya, maka dalam pemeliharaan kita harus betul-betul penuh kasih sayang kepada orang tua kita. Harus pelihara dengan sebaik-baiknya orang tua kita. Bersyukur nak ya, bersyukur kita masih bisa memelihara orang tua kita. Masih ada orang yang belum sempat untuk memelihara kedua orang tuanya. Waktu kita masih kecil, orang tua kita sudah meninggal. Nah, kita diberikan kesempatan untuk memelihara kedua orang tua kita. Itu anak-anak sekalian ya. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah mewajibkan kita berbuat baik kepada ibu bapak. Itu kata kita kepada keduanya haruslah lemah lembut. Mengucapkan kata ah kepada orang tua saja tidak dibolehkan oleh agama. Apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Oleh ketika itu, ketika kita sedang dinasihati ya, orang tua dengan cara baik, jangan memotong pembicaraannya. Jangan pernah kita memotong pembicaraan. Kita berusaha menampilkan sikap terbaik supaya orang tua kita merasa dimuliakan. Nasihatnya ya. Nasihat tersebut kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Kira-kira bisa dipahami anak-anak? Menghormati kedua orang tua akan mendatangkan keberkahan. Itu udah dari awal tadi sudah jelaskan. Menghormati orang tua itu, menyayangi orang tua itu, insya Allah keberkahan hidup kita akan nampak keberkahannya di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita. Bagi seorang anak yang mengapa demikian? Karena dengan menghormati kedua orang tua, mereka akan merasa senang dan bangga. Orang tua itu dihargai, senangnya luar biasa. Tidak ada tandingnya nak. Mereka berdoa kepada Allah. Dia selalu berdoa bermunajat kepada Allah. Ya ibu kita dibangunkan oleh Allah di tengah malam gelap gulita. Dia bergegas ngambil air wudu. Dia bersolat tahajud, bermunajat kepada Allah, mendoakan anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya supaya kita dapat mendoakan orang tua kita karena jasa mereka. Menghormati kedua orang tua akan mendatangkan apa nak? Kalau kita menghormati kedua orang tua kita akan mendatangkan apa? Masih ingat apa yang Bapak jelaskan tadi? Iya, keberkahan hidup bagi seorang anak. Ya, mendapatkan keberkahan hidup. Mengapa demikian? Karena dengan menghormati kedua orang tua, mereka akan merasa senang dan bangga dengan anak-anaknya yang soleh. Mereka akan berdoa, orang tua akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anaknya mendapat perlindungannya. Perlindungan siapa? Perlindungannya di situ perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Doa orang tua sangat berarti bagi anak-anaknya. Nah, ini anak-anak perlu kalian pahami. Kamu kalau mau minta ujian, apa, jangan datang ke dukun. Nggak perlu kamu datang ke dukun. Datang keramat yang luar biasa adalah ibumu. Minta doanya supaya apa? Mudah-mudahan perjalanan kita, semua aktivitas kita tercatat. Minta doa ibu kita. Itu mau keramat yang paling baik adalah doa ibu. Jangan minta ke dukun. Nah, salah kalau kamu minta doa itu suatu perbuatan yang dosa. Yang dianjurkan itu doa ibu. Inilah yang akan menjadikan hidup kita bermanfaat nantinya.
mendapat perlindungan serta kasih sayang Allah. Nah, ini bermanfaat, mendapatkan perlindungan Allah dan kasih sayang Allah. Anak yang menghormati kedua orang tua akan selalu meminta nasihatnya, ya. Petunjuk dan doa inilah cerminan anak saleh, salehah, saleh dan salehah. Anak saleh tidak menganggap orang tuanya bodoh. Tadi udah sangat ingat, saya jelaskan tadi dari awal. Anak yang saleh tidak menganggap orang tuanya itu bodoh dan tinggalan zaman. Wah, bapak ini bodoh betul, tinggal zaman pak, zaman sekarang udah maju. Nggak boleh. Jangan sesekali berkata-kata betul. Mentang-mentang kamu udah tamat SMA, kamu berkata-kata seenak jidatnya, nggak boleh. Itu dosa besar. Mereka juga tidak merasa malu dan menyesal dengan keadaan orang tuanya, meskipun pendidikan seorang anak lebih tinggi dan orang tua ya tetap tidak meremehkan dan menganggap rendah orang tuanya. Itu anak-anak, walaupun kamu berpendidikannya tinggi, nggak usah malu dengan bapak kita, walaupun bapak kita SD nggak tamat, harus kita hargai, hormati. Itulah karena doanya itu, ya, mereka memusingkan orang tua di tempat yang mulia. Mereka memusingkan orang tua di tempat yang mulia. Nah, itu anak-anak. Setiap hari meminta doa restu kedua orang tua agar cita-cita kita tercapai. Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapak dan ibu manakah yang lebih berhak untuk diperlakukan dengan baik?" Cermati kisah-kisah tersebut. Itu anak-anak. Sekali lagi, ini dari Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang lebih berhak dipergauli dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kutanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Beliau menjawab, kata Rasulullah, "Siapalah ibumu?" Sampai 3 kali dia mengatakan ibumu, baru bapakmu. 1 berbanding 3. Ini anak-anak. Ya. Sekali lagi pada anak-anak sekalian, saya ingatkan kembali, hargailah ibu, orang tua kita, orang guru kita, karena mereka berjasa sekali dalam kehidupan kita. Kalian mau berbahagia, mendapatkan keberkahan, supaya apa tujuan kita? Supaya kita mendapatkan keberkahan hidup di dalam aktivitas kita sehari-hari, supaya senantiasa mendapat ridha Allah. Maka oleh sebab itu, hormati, sayangi orang tua kita, apalagi orang tua kita sudah usia lanjut dalam pemeliharaan kita. Jangan sampai kita membentak orang tua kita. Jangan sekali lagi membentak orang tua kita, apalagi sampai membodoh-bodohi orang tua kita, atau ibu bapak ini udah tinggalan zaman betul. Nggak boleh kayak gitu, dosa besar. Tidak sedikit orang-orang yang sukses berhasil karena dia tidak menghargai orang tuanya. Mereka tersungkur menjadi orang yang miskin kembali, orang yang biasa-biasa saja. Derajatnya diturunkan oleh Allah. Tidak sedikit orang yang biasa-biasa saja karena dia taat dan patuh kepada orang, menghormati ibunya, menghormati kedua orangnya, Allah angkat derajatnya. Itu karena mengapa? Keberkahan doa ibu tadi. Allah orang tua akan selalu mendoakan anak-anaknya. Itu anak-anak sekalian yang bisa dipaham ya apa yang saya sampaikan. Silakan kalian amati ya, bisa dipaham. Oke, kalau kalian sudah bisa memahami semua, ada yang bertanyakan? Tidak ada. Itulah kalau kalian sudah paham. Mungkin materi pada pagi ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah nanti minggu berikutnya kita teruskan materi kita. Oleh sebab itu, pada anak-anak di sini ada tugas. Tugas ini untuk kamu kerjakan dengan sebaik-baiknya, ya. Oke. Tugasnya, sekali lagi tugasnya
Kamu baca surat Al-Isra, ya. Surat Al-Isra, surah Al-Isra. Kamu baca ayat itu, kamu tulis kembali di dalam buku kertas lembar. Kamu lihat terjemahkan. Ya. Surat Al-Isra, surah ke-17 ayat 2-3. Sekali lagi. Anak-anak, tulis surat Al-Isra, terjemahkan dan uraikan kandungan ayat tersebut. Apa kandungan ayat itu? Kamu tulis di kertas lembar, kasih nama, kasih kelas. Nama, kelas. Sekali lagi, kamu tulis surat Al-Isra, surah ke-17 ayat 23 di kertas lembar, kasih nama. Kamu tulis ayatnya, kamu terjemahkan, bawahnya kamu jelaskan kandungan ayat tersebut. Ayat itu menjelaskan tentang apa. Silakan kamu kerjakan, nanti dikumpul bawa ke rumah saja. Kolektif saja per kelas ya, per kelas di kolektif. Nanti siapa bawanya ke rumah, silakan dibawa ke rumah saja, dikumpul ke rumah. Oke, bisa dipaham? Oke, kalau sudah bisa dipaham, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.